Pertanyaannya, bagaimana cara seorang guru yang menyikapi muridnya yang sombong, gitu ya, tidak menghiraukan. Begini, kalau memang tidak menghiraukannya santri atau murid tersebut karena kesombongannya, itu tentu cara menanganinya berbeda dengan seorang santri yang tidak menghiraukan gurunya bukan karena sombong, tapi karena malas misalnya, ya, tidur misalnya, ya dah. Atau memang anaknya nakal gitu, tidak karena kesombongan hatinya, itu beda-beda. Karena kalau kesombongan itu cara menanganinya pertama ya dinasehati, begitu, dinasehati, dipanggil. Nah kalau dia memang tidak mau, ya nggak usah ngaji, nggak usah mondok, wong nggak mau, sombong nggak gitu. Contoh begini, ada anak santri nih ya, yang sombong. Karena kesombongannya dia mengatakan gitu, saya tidak mau diatur oleh aturan pesantren. Ini saya adalah demi hidup saya sendiri. Nggak ada yang berani, nggak ada yang boleh ngatur hidup saya. Itu kan sombong namanya. Ya suruh aja mondok di rumahnya sama orang tuanya, nggak usah mondok. Itu namanya kesombongan. Ya dah. Jadi seorang guru bagaimana menyikapinya? Pertama, setelah dia tahu karena itu memang kesombongan. Kedua, tatkala dinasehati, dia tetap membangkang dengan cara-cara yang seperti tadi. Ya gak usah diapa-apain, suruh pulang aja gitu. Itu lebih baik. Kembalikan pendidikannya kepada orang tuanya. Maka sang guru tersebut tidak wajib sudah ngurusi anak ini. Ya, karena sudah dinasehati, sudah pernah dimarahi, diterapkan hukuman sesuai dengan aturan pesantren gitu ya. Tapi anaknya sombong, ya sudah tinggalkan saja. Gak perlu anak tersebut untuk dididik, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Itu sama dengan demikian kejadian ya. Ada santri atau murid sekolahan gitu, dia nakal, kemudian dia melanggar, dijewer sama gurunya. Ternyata dia mengadu kepada orang tuanya juga sombong. Akhirnya orang tuanya mengadu kepada polisi. Padahal gurunya ini niatnya baik dan tidak berlebihan, cuman menjewer sebagaimana menjewer anaknya sendiri gitu, tapi dipermasalahkan, diperkarakan. Loh kalau demikian, anak termasuk orang tua yang mempunyai anak dan membela anaknya seperti gini, ya itu sulit untuk dibenahi. Maka yang terbaik dari pihak sekolahan adalah menyerahkan kembali pendidikan anak tersebut kepada orang tuanya. Terserah orang tuanya mau diapain anaknya, begitu. Tapi kalau melanggarnya itu bukan karena kesombongan, ya dah. Ini seperti anak nakal, itu perlu dinasehati, perlu dibimbing begitu. Maka di sini seorang guru harus mempunyai rahmah pada hatinya terhadap sang murid. Selagi murid tersebut masih ada harapan untuk baik, maka hendaklah guru tersebut sabar, ya dah. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama-ulama, para pendidik umat. Mereka sabar, tidak cepat putus asa, bahkan sampai capek pun ini ya. Karena muridnya memang ya begitu. Maka pahala yang besar bagi seorang guru untuk membimbing murid-muridnya yang semula anaknya males, anaknya nakal, tapi bukan sombong ya. Ya namanya anak gitu ya, kenakalan anak, lari sana, lari sini, ya dah, melanggar sana, melanggar sini. Biasalah itu anak muda khususnya. Maka bila mana ada seorang guru, dia niat betul-betul sabar sampai menjadikan anak tersebut sebagai jiwa atau manusia atau orang yang soleh, perilakunya soleh, ibadahnya baik, ya maka sang guru tersebut akan mendapatkan pahala yang besar pada setiap sang anak atau santri dia ini beribadah, maka gurunya yang sabar itu secara otomatis akan mendapatkan pahala kiriman. Begitu. Ya, jadi para guru harus sabar, telaten, ulet, gitu ya, rajin, terus mempunyai optimisme di dalam mendidik para muridnya. Itu selagi muridnya tidak sombong. Kenapa sih? Karena sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran ditolak dengan sengaja. Wa ghabtun nas,
dan menganggap orang lain itu remeh. Jangan balah kamu siapa? Aku kan fulan bin fulan, aku kan ini. Ya, itu namanya ghamtun nas, menganggap remeh-temeh orang lain. Nah, ini tidak perlu dihiraukan orang semacam demikian, buang sajalah. Ya, begitu. Maksudnya dikembalikan kepada orang tuanya karena sikapnya yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gini, untuk bicara para pelajar, remaja, itu kalau ada yang nakal, ya nakal, macam-macam nakal, asalkan tidak gitu ya, merusak dirinya seperti mengkonsumsi narkoba, itu kan merusak dirinya, ya, atau melanggar yang kira-kira merugikan atau membahayakan orang lain, misalnya melanggar tapi bawa pisau, nusuk-nusuk, ini tidak boleh kan, ya, pembunuhan namanya. Tapi kalau nakal biasa, contoh kalau santri itu ya, main bola mestinya pulang jam 5. Kalau kita hitungan sore badal asar main bolanya. Jam 5 itu harus kembali ke pesantren. Ternyata dia kembalinya itu azan maghrib. Nah, itu kan dalam artian tidak membahayakan orang lain. Ya enggak? Bukan melakukan pelanggaran syariat kan gitu. Itu namanya kenakalan. Ya, loh, kenakalan ini perlu ditangani. Ya mulai dinasehati, dihukum, dijewer, dicubit, tapi yang sekira dipukul itu pukulan pendidikan. Boleh seorang guru seperti juga seorang ayah atau ibu memukul anaknya, entah itu anak kandung, anak didik, tapi dengan pukulan-pukulan pendidikan. Kalau di orang Jawa itu umum ya, di rumah tangga ya, kita pernah dicubit sama orang tua kita, dijewer telinganya, kan umum itu. Itu ibarat pukulan pendidikan, tidak apa-apa. Karena Nabi SAW juga mengajarkan fadribuhu fi ashrin. Jadi kalau kita punya anak usia 7 tahun, muruhu bis sholat, perintahkanlah dia ini untuk sholat. Tapi kalau usianya sudah 10 tahun kok tidak mau sholat, fadribuhu fi ashrin, ya, pukullah dia tatkala usia 10 tahun. Bagaimana pukulnya? Apakah pakai palu? Apakah pakai lenggis, pakai kayu? Ya enggak, dipukul. Ayo kamu sholat. Ini namanya pukulan pendidikan. Ya, enggak apa-apa. Kalau orang Jawa bukan dipukul istilahnya, dijewer begini. Ayo kamu gimana? Kan gitu kan ya. Itu orang Jawa, enggak apa-apa. Ini adalah untuk pendidikan. Lah, anak nakal yang tidak sombong, ya, maka tetap hendaklah para guru itu sabar untuk mendidiknya sehingga anak nakal itu menjadi tobat, anak nakal itu menjadi baik dan menjadi anak yang soleh. Tatkala anak soleh itu beribadah atau juga sudah menjadi orang yang soleh beribadah, sang guru akan mendapatkan kiriman pahala tanpa disadari. Begitu. Jelas?